Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Batiatus Sofia, NIM 18010-2004, dan nanti akan ada partner saya juga yang bernama Alan Hafiludin dengan NIM 18010-2003. Kami mendapatkan tugas tentang evaluasi perairan yang dengan dosen pengampu yang bernama Bapak Zainul, dan di sini saya dan partner saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bentos. Nah, definisi bentos sendiri, bentos adalah organisme yang hidup di dekat dasar sungai atau biasa dikenal sebagai zona bentik. Mereka hidup di dekat sedimen, baik itu pada batu, pada lumpur, pasir, dan lain-lain, dan beradaptasi dengan tekanan air dalam serta arus perairan yang deras. Nah, sebagian atau seluruh siklus hidup dari bentos berada di dasar perairan, baik yang sesil, merayap maupun menggali lubang. Selain itu, pergerakan bentos relatif terbatas. Ada definisi lain yang mengatakan tentang pengertian dari bentos. Menurut Jamil tahun 2010, bentos merupakan suatu organisme yang hidupnya di dasar perairan. Mereka juga mendiami semua ekosistem di perairan. Organisme bentik hidup di atas substrat dasar pada perairan yang disebut sebagai organisme epifauna, dan ada pula yang berada dalam substrat itu sendiri atau yang disebut dengan organisme bentik infauna. Pendapat lain juga mengatakan, menurut Barus pada tahun 2004, pengertian bentos adalah organisme yang mendiami dasar perairan dan tinggal di dalam atau melekat pada sedimen dasar pada suatu perairan. Berdasarkan ukuran tubuhnya, bentos dapat dibagi menjadi dua, yaitu makrobentos yang berukuran lebih dari 2 mm, meiobentos yaitu kelompok bentos yang berukuran 0,2 sampai 2 mm, dan mikrobentos yaitu kelompok bentos yang berukuran lebih dari 0,2 mm. Adapun pembagian bentos menurut Van Berg pada tahun 1981 dalam Fahri tahun 2007, bentos dibedakan berdasarkan ukurannya ada 3 macam. Yang pertama makrobentos, yang kedua mikrobentos, dan yang ketiga mesobentos. Nah, menurut Van Berg dan Fahrul, makrobentos sendiri pun dibagi menjadi 2 macam atau menjadi 2 sifat. Yang pertama, filter adalah hewan yang menyaring partikel-partikel dentrifius yang masih melayang dalam perairan. Contohnya Balanus atau Crustacea, Nereis, dan Grapidula. Sifat yang kedua adalah deposit feeder. Deposit feeder sendiri adalah hewan bentos yang memakan partikel-partikel dentrifus yang telah mengendap pada suatu dasar perairan. Nah, apa sih ciri-ciri bentos itu? Ciri-ciri bentos menurut Sudarjanti dan Wijarni pada tahun 2006. Yang pertama, mempunyai toleransi yang berbeda terhadap berbagai tipe pencemaran dan mempunyai reaksi yang cepat. Yang kedua, ditemukan melimpah di perairan, terutama di ekosistem sungai, dan dipengaruhi oleh berbagai tipe polutan yang ada. Ciri-ciri yang ketiga, mempunyai keanekaragaman yang tinggi dan mempunyai respon terhadap lingkungan yang stres. Ciri-ciri yang keempat, hidup melekat di dasar perairan, dan ciri-ciri yang kelima atau yang terakhir mempunyai siklus hidup yang panjang. Nah,
peranan bentos di perairan itu apa sih kira-kira? Menurut Mahmudi dan kawan-kawan pada tahun 1999 juga mempertegas bahwa makrobentos mempunyai peranan penting di suatu ekosistem sungai. Yang pertama, dapat memberikan informasi mengenai pemindahan dan penggunaan energi dalam ekosistem sungai tersebut. Yang kedua, mempunyai peranan dalam proses self-purification pada suatu sungai. Yang ketiga, dapat digunakan untuk kepentingan restorasi perairan suatu sungai dengan cara menciptakan habitat yang mendorong kolonialisme makrobentos. Komunitas makrobentos bahkan menjadi sumber energi untuk perikanan di ekosistem suatu sungai. Terima kasih. Jenis bentos di perairan. Contoh makrobentos berdasarkan kepekaannya terhadap bahan pencemar. Menurut Gauvin tahun 1958 dalam Wilm tahun 1975. Ada 3, yaitu intoleran terhadap bahan pencemar, yang kedua fakultatif terhadap bahan pencemar, dan yang ketiga toleran terhadap bahan pencemar. Contoh hewan bentos yang intoleran. Yang pertama yaitu spesies Baetis sp dari famili Baetidae, merupakan jenis yang paling toleran dari ordo ini untuk pencemaran yang ringan. Biasanya hewan pada golongan ini akan mengalami penurunan kelimpahan jika terdapat sedimentasi serta polusi organik. Hewan ini memerlukan banyak oksigen. Ciri lingkungan tempat hidup famili Baetidae dengan pH berkisar 5,6 sampai 8,5, DO 4 sampai 14 ppm, BOD 0,3 sampai 15,4 ppm, dan kekeruhan berkisar 3 sampai lebih dari 7.200 ppm. Contoh yang kedua yaitu dari famili Ebemerellidae, termasuk dalam ordo Ebemeroptera, memiliki sifat makan yang sama dengan famili Baetidae yaitu scraper, dan masuk ke dalam kelompok yang toleran terhadap pencemaran. Ciri lingkungan tempat hidup famili Ebemerellidae yaitu dengan pH 6,6 sampai 8,4, DO 4 sampai 11 ppm, BOD 0,5 sampai 4,1 ppm, dan kekeruhan sekitar 10 sampai 120. Contoh hewan bentos intoleran yang ketiga adalah dari ordo Plecoptera atau Stenophyli, adalah salah satu ordo yang termasuk dalam indeks EPT untuk menentukan kualitas air. Ordo Nymphaplectoptera merupakan hewan akuatik. Metamorfosis yang terjadi tidak lengkap. Secara umum, hewan-hewan pada ordo ini memiliki kisaran toleransi kimiawi yang menjadi faktor pembatas untuk bertahan hidup. Dalam hubungannya dengan faktor kimia di perairan, hewan tersebut dapat dijumpai dari perairan yang belum terpolusi hingga terpolusi berat. Sebagai contoh adalah Hydrophysae dan Seumatophysae yang relatif sensitif pada air yang sudah terpolusi, dan keberadaan hewan tersebut dapat meningkat kembali di bagian hilir ketika kualitas air mengalami peningkatan, menurut Sudarso tahun 2009. Ciri lingkungan hidup dari ordo Plecoptera yaitu pH 5,5 sampai 8,8, DO sekitar 5 sampai 14 ppm, BOD 0,4 sampai 2,8 ppm, dan kekeruhan berkisar 3 sampai lebih dari 72.000. Kemudian contoh hewan bentos yang fakultatif yaitu dari suku Tipulidae dari bangsa Diptera, termasuk dalam kelompok fakultatif menurut Penak tahun 1978. Ciri lingkungan tempat hidup dari ordo famili Tipulidae adalah pH 4,4 sampai 8,4, DO 8 sampai 11 ppm, BUD
0,4 sampai 2,8 ppm dan kekeruhan berkisar 2 sampai 24. Untuk hewan bentos yang terakhir adalah hewan bentos yang toleran. Ciri khas dari morfologi famili ini adalah berwarna abu-abu, coklat atau hitam, berbentuk silindris, berkulit halus. Pada protorak terdapat prolek yang kuat dengan kait kecil. Pada bagian akhir tubuh terdapat piringan datar. Sebagai tambahan, pada daerah yang biasanya merupakan tempat duduk mulut, terdapat dua struktur prominent yang berbentuk seperti kipas. Dari lingkungan tempat hidup dari kelas Gastropoda, ordo-famili Simulidae adalah pH berkisar 7,2 sampai 8,2, DO 8 sampai 9 ppm, BOD 0,6 sampai 2,8 ppm, kekeruhan 5 sampai 36.